Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda dengan NIM 2433846 sebagai moderator dari kelompok 1 dan rekan-rekan saya yaitu Fauzi Ihtiar Rafid dengan NIM 2433855, lalu Farhan Aidinal dengan NIM 2433854, Yuda Henry Putra dengan NIM 2433829 dan Muhammad Dilan Ramadan dengan NIM 2433829. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis statistika deskriptif dan korelasi Pearson, di mana ini diambil dari dataset Predictive Maintenance AI for I 2020, di mana ini adalah tugas besar 2 dari Ibu Primawati. Baiklah, pada slide ini kita masuk pada daftar isi. Pada daftar isi ini kami akan melalui 8 bagian, yaitu dimulai dari pendahuluan, lalu tinjauan pustaka, metodologi, statistika deskriptif, distribusi dan kegagalan, korelasi Pearson, heatmap korelasi, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Baiklah, pada slide berikutnya kita masuk pendahuluan, di mana diawali dengan latar belakang penelitian ini, yaitu diangkat dari kebutuhan industri manufaktur modern yang semakin mengandalkan sistem predictive maintenance berbasis data sensor. Untuk mempelajari hal ini, kami menggunakan dataset benchmark AI 4I 2020 dari Kaggle yang berisi 10.000 rekor dan mensimulasikan parameter operasional mesin nyata, di mana dua variabel utama yang kami fokuskan adalah torque atau momen puntir dan tool wear, keausan pahat, di mana keduanya merupakan indikator kritis dalam proses manufaktur. Rumusan masalah yang kami angkat ada 3, yaitu bagaimana statistika deskriptif variabel numerik dataset ini, bagaimana distribusi tipe produk dan mode kegagalannya, dan yang paling utama, apakah ada hubungan linear antara torque dan tool wear. Tujuan kami adalah menjawab ketiga pertanyaan itu secara statistik. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada isi, akan dilanjutkan kepada Dilan. Kepada Dilan, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan bab 2 sampai bab 3. Dataset A141 2020 dan variabel penelitian. Total recordnya yaitu 10.000, kemudian variabelnya ada 14, missing values-nya ada 0, kemudian tingkat kegagalannya itu ada 3,39%. Berikut adalah tabel satu variabel penelitian. Yang pertama itu air temperatur, satuannya itu K, deskripsi itu suhu udara ambien, tipenya numerik. Yang kedua proses temperatur, satuannya K, suhu proses mesin, tipenya numerik. Kemudian yang ketiga rotational speed, satuannya RPM, deskripsinya kecepatan rotasi spindle, tipenya numerik. Yang keempat torque, satuan Nm, momen puntir pahat, tipenya numerik. Tool wear, satuannya min, akumulasi keausan pahat, tipenya numerik. Kemudian yang keenam machine failure, satuannya 0/1, status kegagalan mesin, tipenya biner. TWF 0/1, tool wear failure, tipenya biner. Kemudian HDF 0/1, heat description failure, biner. Kemudian itu PWF 0/1, power failure, biner. OSF 0/1, overstand failure, tipenya itu biner. Kemudian itu RNF 0/1, random failure, kemudian biner.
Kemudian slide selanjutnya. Baik, itu ada bab 4, statistika deskriptif fitur numerik. Ini adalah tabel ringkasan statistik deskriptif dataset A141 2020. Variabel air temperatur, meannya itu ada 300, median 300 kali 1, modusnya 300 kali 7, STD def 2.00, minnya 295.3, maksimalnya 304.5. Pro temperatur K 310.01, 310.1, 310.6, STD def-nya 1.48, minnya 305.7, maksimalnya 313.8. Road speed-nya itu ada 1538.78, 1503, 1452, kemudian itu 179.28, 1168, dan 2886. Torque-nya ada 39.99, 40.1, 40.2, 9.97, 3.8, 76.6. Tolwir-nya itu ada 107.95, 108, 0, 63.65, 0, 253. Kemudian itu mesin failure 0.034, 000, 0118101. Kemudian itu ada tabel statistik deskriptif torque dan tolwir. Statistiknya itu ada 39.99, 107.95, 9938, 45185, 33.2, 106.0. Kemudian slide selanjutnya. Di slide 4 ini ada gambar 1 tentang distribusi fitur numerik atau histogram. Berikut adalah gambaran dari distribusi fitur numerik. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih pada Dilan. Pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Fauzi. Kepada Fauzi, persilahkan. Selanjutnya yaitu distribusi tipe produk dan kegagalannya. Seperti terlihat pada grafik tipe produk, kami mempunyai 3 tipe produk. Yang pertama yaitu L atau tipe lemah, atau kualitasnya lemah. Yang kedua yaitu M, kualitas menengah, dan H, kualitas tinggi. Dari L terdapat jumlahnya 6.000, dan M terdapat jumlahnya 2.997 dan hanya 1.003. Dan pada pie chart presentasi per tipenya, untuk L-nya 60%, M-nya 30%, dan H-nya 10%. Next. Yang kedua yaitu jumlah kejadian kegagalannya. Untuk TWF, kegagalannya yaitu tool well failure dengan jumlah 49. Untuk presentasi kegagalannya yaitu 0,46%. Selanjutnya HDF, heat atau heat dissipation failure, dengan jumlahnya 115 dengan presentasi 1,15%. Selanjutnya ada PWF dengan kegagalan power failure dengan jumlah 95 dengan presentasi kegagalan 0,95%. Ada juga OSF atau overstrain failure dengan jumlah 98 untuk presentasinya 0,98%. Dan terakhir yaitu RNF atau random failure dengan jumlah 19 untuk presentasinya 0,19%. Untuk kegagalan totalnya atau mesin failure kegagalan totalnya berjumlah 313
39,39 dengan presentasi kegagalan 3,39%. Next. Selanjutnya ada distribusi mode kegagalan mesin. Dari diagram ini terlihat jelas urutan kegagalan. Yang pertama masalah panas atau HDF sekitar 115 kasus, lalu overstrain karena beban berlebihan sebanyak atau OSF sebanyak 98 kasus. Selanjutnya ada kegagalan daya atau PWF dengan 95 kasus. Dan terakhir ada RNF atau kegagalan acak sebanyak 19 kasus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih pada Fauzi telah menjelaskan slide tadi. Baiklah, pada slide berikut ini akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan, persilahkan. Baik, pembahasan selanjutnya itu analisis outlier dengan box plot numerik. Mana box plot ini digunakan untuk mendeteksi outlier atau data ekstrim. Sini terdapat gambar dari box plot outlier fitur numerik, yaitu tentang predictive maintenance AI41 2020. Di mana itu ada pembagiannya itu rotational speed. Di rotational speed ini terdapat banyak outlier di atas 1900 rpm. Mana ini menunjukkan adanya kondisi operasi dengan putaran sangat tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko kerusakan. Yang kedua adanya torque, mana outlier muncul pada nilai torque tinggi dan rendah. Torque tinggi dapat menunjukkan beban kerja berlebih yang meningkatkan tegangan mekanis pada mesin. Selanjutnya ada air dan prosedur temperatur. Di mana ini tidak distribusinya simetris tanpa outlier, kendali suhunya baik. Selanjutnya ada Tolweir, tidak ditemukan outlier karena distribusinya memang relatif merata. Itu sekitar 0 sampai 253 menit. Selanjutnya ada korelasi Pearson atau torque dan Tolweir. Mana rumus R itu sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini ada tabel komponen perhitungan manual korelasi Pearson, di mana komponen pertama itu N sama dengan jumlah data, nilainya didapat 10.000, dan ada sigma X atau sigma torque didapat nilainya 399.869,10. Jadi sigma Y atau sigma Tolweir nilainya 1.079.500.000 kok. Selanjutnya ada sigma XY atau sigma torque dikali Tolweir. Nilainya 43.146.645.050. Selanjutnya ada komponen sigma X kuadrat atau sigma torque kuadrat. Nilainya 16.983.266.000,73. Selanjutnya ada komponen sigma Y kuadrat atau sigma Tolweir kuadrat. Nilainya 157.648.635.000. Ada numerator sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nilainya yaitu min 196.237.141.000. Selanjutnya ada denominator sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, di mana nilainya
dapat 63 miliar 445 juta 551 per 75,29 ribu. R komponen selanjutnya ada R sama dengan numerator atau denominator, nilainya min 0,0031, dan yang terakhir P kurang value, nilainya 0,7571. Didapat hasil korelasinya itu R sama dengan min 0,0031. Dimana R yang kurang dari 0,20 itu korelasinya sangat lemah, dan P sama dengan 0,757 ini tidak signifikan secara statistik, dan H0 dibagi rho sama dengan 0 ini gagal ditolak karena tidak adanya hubungan linear. Nah, selanjutnya ada scatter plot torque dan Tolweir. Di mana ini terdapat gambar scatter plot torque, NM, dan Tolweir min. Mana sini ada persebaran titik sangat acak atau tidak ada pola linear, dan ada garis regresi nyaris horizontal. Dan titik merah ini atau titik kegagalan tersebar tanpa cluster di area torque atau weir tertentu. Dan terakhir ada Tolweir meningkat secara seragam terlepas dari nilai torque-nya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih penjelasannya tadi Farhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuda. Kepada Yuda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang heat map kolerasi dari person, di mana didapatkan plot ini dengan warna merah yaitu menandakan road speed dikali torsi, yang dimana itu menunjukkan kekuatannya sangat kuat negatif dengan P sama dengan torsi kali omega. Kemudian hijau agak tua menandakan itu air temperatur dikali dengan prop temperatur atau proses temperatur, di mana itu menandakan sangat kuat positif dari heat dissipation. Kemudian warna kuning kemudahan menunjukkan itu machine fail dikali HDF, di mana itu kekuatannya sedang, kemudian HDF-nya itu kontributor utama dari korelasi person ini. Kemudian warna biru tua itu menunjukkan torsi dikali machine fail, di mana kekuatannya itu lemah, kemudian torsinya tinggi yang sedikit berkontribusi. Kemudian warna abu-abu itu menunjukkan tentang torsi kali Tolweir, di mana kekuatannya itu sangat lemah, tidak ada hubungan linear. Next. Kemudian masuk mengapa korelasi torsi dengan Tolweir sangat lemah. Didapatkan yang pertama sifat dataset sintesis AI4I 2020 dirancang mencakup berbagai skenario kegagalan, bukan data real time satu mesin. Variasi parameter yang luas menyulitkan deteksi korelasi linear. Kemudian yang kedua, Tolweir terdistribusi seragam. Pahat digunakan berurutan dari 0 sampai 253 menit tanpa memperhatikan nilai torsi. Penggantian pahat berbasis jadwal waktu, bukan berdasarkan beban torsi. Yang ketiga yaitu multifaktoralitas keausan pahat, di mana laju keausan dipengaruhi kecepatan potong, feeding rate, material benda kerja, geometri pahat, dan kondisi pendinginan yang tidak hanya terjadi pada torsi. Kemudian yang keempat yaitu kemungkinan hubungan non-linear, di mana hubungan torsi dengan Tolweir lebih mungkin bersifat eksponensial atau polinomial, di mana ini mungkin tidak tertangkap oleh korelasi person yang mengukur linearitas.
Next. Masuk pada kesimpulannya. Yang pertama, dataset AI4I 2020 memiliki data sebanyak 10.000 rekor, 14 variabel tanpa missing value. Kemudian distribusi tipe produknya yaitu dengan L sebanyak 60%, M sebanyak 30%, dan H itu sebanyak 10%. Kemudian yang kedua yaitu torsi terdistribusi normal dengan nilai minnya itu 39,99 Newton meter. Kemudian SD-nya yaitu 9,97 Newton meter. Kemudian Tolwer terdistribusi seragam dengan minnya yaitu 107,95 min. Kemudian SD-nya yaitu 63,65 min. Kemudian yang ketiga yaitu HDF merupakan mode kegagalan terbanyak dengan presentasinya yaitu 1,15% diikuti OCF yaitu sebanyak 0,98%, kemudian PWF yaitu 0,95%, kemudian TWF yaitu 0,46%, kemudian RNF yaitu sebanyak 0,19. Jadi total value rate-nya senilai 3,39%. Kemudian yang keempat, korelasi person torsi dengan tolwernya, di mana R-nya yaitu min 0,0031, P-nya yaitu 0,757. Ini tidak berdampak signifikan di mana P-nya itu besar 0,05, sehingga H0-nya itu gagal ditolak, jadi tidak ada hubungan linearnya. Kemudian yang kelima yaitu korelasi paling signifikannya, diantaranya yaitu road speed dikali torsi, di mana R-nya itu 0,88, yang mengakibatkan konsisten dengan hukum fisika, yaitu P sama dengan tau kali omega pada daya konstan. Lain telah menjelaskan diskusi kita bersama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan sebuah kutipan, statistika bukan sekedar angka, melainkan ini adalah bahasa data yang berbicara tentang realitas mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.